Nabi Muhammad mengatakan tentang beliau. Nabi Muhammad berkata, Allah tidak pernah menggantikan untukku yang lebih daripada Khadijah. Dia adalah perempuan yang beriman. Di saat belum ada siapapun yang beriman, dia percaya kepadaku. Di saat aku didustakan orang-orang, dia mengorbankan hartanya, dan di saat yang lain belum mau melakukannya. Dan Allah karuniakan untukku anak-anak dari rahimnya di saat tidak diberi dari selainnya. Khadijah binti Khuwailid, perempuan luar biasa, indah mempesona, istimewa dalam pandangan Allah Tuhannya, istimewa dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan suaminya, dan tentu saja wanita paling istimewa bagi kita sekalian, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kau tanyakan kepadaku apa yang istimewa dalam dirinya, sungguh saya tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Sebab semua yang ada dalam dirinya adalah istimewa. Beliau teladan dalam segala aspek kehidupan. Namun jika kau tanyakan padaku apa yang menurutku paling istimewa, kau izinkan sekurangnya 3 hal ini untuk menjawab pertanyaanmu itu. Belajarlah dari Sayyidah Khadijah sekurangnya 3 hal. Contohlah dari Sayyidah Khadijah sekurangnya 3 hal. Apa itu? Yaitu yang pertama, bagusnya niat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tahukah kamu Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti ajarannya Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil, dan mengikuti ajaran-ajaran yang terdahulu. Ia bahkan sudah bisa membaca dan bisa menulis. Di saat jangankan perempuan, laki-laki pun jarang ada yang mampu melakukannya. Dari sinilah Sayyidah Khadijah tahu bahwa di saat beliau memasuki usia menikah, itu adalah waktu terutusnya Nabi akhir zaman. Suatu waktu Sayyidah Khadijah bermimpi bahwasanya ada bulan purnama. Cahaya gemilau jatuh turun ke rumahnya, kemudian jatuh tepat di pangkuannya. Cahaya tersebut kemudian terang benderang menyinari rumahnya. Kemudian cahaya tersebut menyinari kota Mekah. Cahaya tersebut terus membias hingga menyinari seluruh dunia. Sayyidah Khadijah datang kepada saudara sepupunya, Waraqah bin Naufal. Ia lalu bercerita kepadanya, yang adalah seorang pendeta ahli kitab, tentang mimpinya tersebut. Lalu sang pendeta mengatakan, jika benar apa yang kau sampaikan kepadaku, ketahuilah wahai Khadijah, sebentar lagi akan terutus Nabi akhir zaman. Dan jika benar mimpimu tersebut, Nabi itu akan keluar dari rumahmu. Yang artinya apa? Yang artinya kamu akan menjadi istrinya. Mendengar hal tersebut, berdebar hati Sayyidah Khadijah. Akan tetapi tahun demi tahun berlalu, dan tidak ada kabar mengenai Nabi yang diutuskan. Lalu dia pun menikah, dan kemudian memiliki 2 orang anak. Lalu suaminya meninggal dunia. Sayyidah Khadijah menjanda dan menikah lagi. 1 orang anak dan suaminya yang kedua tersebut menjadikannya seorang wanita yang kaya raya, karena dia adalah seorang laki-laki pengusaha terbesar di kota Mekah pada saat itu. Ketika sang suami meninggal dunia, Sayyidah Khadijah menjadi perempuan janda paling kaya di kota Mekah. Bukan hanya janda kaya, ia adalah seorang perempuan yang sangat amat dermawan. Ia setara ratu pada masa tersebut. Sebegitu sekalian lamaran-lamaran berdatangan. Akan tetapi Sayyidah Khadijah menolaknya. Beliau sudah tidak tertarik untuk menikah lagi, apalagi di usianya pun yang sudah pula tidak muda lagi. Akan tetapi suatu hari ketika budaknya pulang,
sesudah membawa barang dagangan bersama baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kala itu usianya 25 tahun. Sang budak laki-laki bernama Maisarah pulang dengan membawa kabar berita, "Tuanku Khadijah, aku bersama dengan Muhammad pulang dengan membawa harta yang sangat banyak. Perdagangan kita laku keras. Akan tetapi wahai Tuan, bukan itu yang ingin aku ceritakan kepadamu. Tahukah kamu kemana berjalannya ada awan menaungi Nabi Muhammad? Dan ada kabar yang lebih mencengangkan lagi. Saat kami berdua sedang beristirahat di sebuah pohon yang sampai sekarang pohon ini ada di Jordan sana, kami berdua didatangi seorang pelayan karena diminta oleh seorang rahib untuk datang menemuinya. Ia akan berbicara sesuatu yang penting. Muhammad memintaku untuk menemuinya karena ia ingin beristirahat di bawah pohon tersebut. Aku pun datang kepadanya, bertanya kepadaku tentang Muhammad, sambil memandang ke arah luar jendela yang dari atas jendela tersebut terlihat Muhammad sedang berada di bawah sebuah pohon. Ia bertanya kepadaku beberapa hal mengenai Muhammad. Lantas aku pun menjawabnya. Tiap kali aku berusaha membohonginya, dia sudah tahu segala sesuatu tentang Muhammad. Bahkan hal-hal yang tidak aku ketahui sekalipun. Dia kemudian berkata sambil memandang pohon itu, "Ketahuilah, laki-laki yang berada di bawah pohon itu adalah seorang Muhammad. Tuhan, dia ternyata calon Muhammad yang akan diutuskan." Debar hati Khadijah teringat mimpi-mimpinya di masa ia belia. Ya Allah, ia ingat mimpi tersebut. Lalu ia pun menyimpan hal tersebut. Kemudian ketika ia telah bulat hatinya, ia pun menyampaikan lamaran tersebut. Dan yang ingin saya ceritakan kepadamu teman-teman sekalian, ketika semuanya sudah direncanakan, pesta pernikahan sudah direncanakan, izin dari kedua mempelai dan keluarga juga sudah didapatkan, Khadijah menemui Nabi kita, Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Dengarkanlah ucapannya. "Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu seperti yang kamu ketahui. Bukan karena kamu adalah seorang yang tampan rupawan, meskipun itu iya. Bukan karena kamu adalah pemuda yang gagah rupawan, meskipun itu iya. Bahkan bukan karena kamu adalah seorang laki-laki yang tak pernah berdusta, yang baik akhlaknya, sehingga semua orang mempercayaimu. Bukan karena itu, wahai Muhammad. Aku ingin menikah denganmu karena aku kira kamu adalah calon nabi yang akan diutus oleh Allah. Kamu adalah calon nabi yang akan diutus oleh Allah, wahai Muhammad. Aku berharap dengan aku menikahimu, engkau dapat membawaku menuju Allah. Aku berharap jika aku menikah denganmu, engkau tidak menyia-nyiakan aku dan membawaku menuju Allah. Bawalah aku menuju Allah, wahai Muhammad, yang kelak akan mengutusmu." Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad karena Allah, bukan karena mengharap diperlakukan dengan baik karena memang Nabi Muhammad orang baik. Bukan karena berharap diperlakukan dengan penuh cinta karena Nabi Muhammad sejatinya memang seseorang yang penuh cinta. Bukan, ia ingin menikah dengan Nabi Muhammad karena ia ingin agar di saat Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul, Khadijah dibawa menuju Allah. Khadijah dibawa menuju Allah. Khadijah menginginkan Nabi Muhammad karena Allah. Khadijah menginginkan Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad, melainkan karena Allah. Jika dalam hidup kamu bisa belajar hal ini, ku sampaikan kepadamu bahwa hidupmu akan berlimpah berkah. Ku sampaikan kepadamu bahwa hidupmu akan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ku sampaikan kepadamu sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan tergantung dari bagaimana niatnya, dan setiap orang hanya diberi sesuai dengan niatnya.
Nabi Muhammad mendengar itu kemudian berkata, "Wahai Khadijah, aku tidak tahu kebenaran ucapanmu itu. Saya tidak tahu apakah saya akan menjadi seorang nabi seperti prasangkamu, ataukah tidak sesuai dengan prasangkaanmu. Akan tetapi ku sampaikan kepadamu, wahai Khadijah, jika aku kelak menjadi seorang nabi, aku tidak akan meninggalkanmu. Namun jika aku ternyata bukan seorang nabi seperti yang kau kira, aku yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu ingin menikah denganku karenanya tidak akan menyia-nyiakanmu. Jika aku seorang nabi, aku tak akan meninggalkanmu, wahai Khadijah. Jika aku bukan seorang nabi, kamu akan menikah denganku karena Allah." Subhanallah, subhanallah. Saudariku sekalian, Nabi sangat paham bahwa sesuatu jika dikerjakan karena Allah dan untuk Allah tak akan pernah sia-sia. Jika kamu menikah karena Allah, entah suamimu akan mencintaimu, entah Allah langsung yang akan mencintaimu karena kamu menikah. Karenanya Dia yang tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Apapun jika dikelakukan dengan Allah, tak akan pernah berujung kecewa. Karenanya jika kamu dalam hidupmu berjumpa dengan kekecewaan, lihatlah niatmu. Jangan-jangan selama ini kamu meniatkannya bukan karena Allah. Ingat itu. Jika kamu hadir di majelis ini karena Allah, kamu tak akan kecewa meski duduk dimanapun. Jika kamu melakukan segala sesuatu karena Allah, kamu tak akan pernah merasa kecewa. Sebab Allah langsung yang akan memberikan balasannya untukmu. Maka segala sesuatu jika dikarenakan Allah melakukannya, maka akan berkesinambungan dan akan bertemu dengan hasilnya. Akan tetapi jika kamu melakukannya tidak karena Allah, akan terputus dan tidak akan berjumpa dengan hasil yang diharapkan. Kita ingin berujung dengan surga, kita ingin berujung dengan berjumpa kelak di akhirat nanti dengan sang baginda. Karenanya di dalam hidupmu di dunia pastikan perbaikilah niatmu, baguskanlah niatmu, bikin indah niatmu itu. Untuk segala macam hal yang kamu lakukan, pastikan kamu melakukannya hanya karena Allah. Pastikan kamu melakukannya hanya karena tahajud karena Allah, sedekah karena Allah, sholat sunnah karena Allah. Jangan baca Quran, surat Ar-Rahman niat biar suami tambah sayang. Justru sebaliknya, sayangi suamimu karena kamu berharap Allah yang akan menyayangimu. Ganti, jangan li'ajak linnas, jangan karena manusia, jangan karena siapapun yang akan, tetapi hanya karena insya Allah. Hal kedua yang ingin kita pelajari dari Sayyidah Khadijah, ada 3 aja, adalah kedewasaan, pemikiran yang sangat matang, kebijaksanaan yang luar biasa. Saya akan membawakan untukmu 2 kisah. Yang pertama saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW pulang dengan panik berlari-lari. Tubuhnya bergetar, lalu ia mengetuk-ngetuk pintu, kemudian Sayyidah Khadijah membukakannya. Nabi Muhammad gemetaran hanya berkata dengan satu ucapan, "Zamiluni ya Khadijah, zamiluni, selimutilah aku ya Khadijah. Segeralah selimuti aku." Sayyidah Khadijah melihat suaminya panik, tapi beliau tidak ikutan panik. Kenapa? Karena beliau dewasa, bijaksana. Kamukah orangnya yang begitu, atau justru sebaliknya? Suami panik, gak kalah paniknya istri. Anak sakit, suami panik, istrinya lebih-lebih lagi. Belajarlah dari kedewasaan Sayyidah Khadijah. Ia adalah perempuan matang. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Iman membuatnya tenang dalam segala hal, dalam segala situasi dan kondisi. Lantas dipapahnya sang suami dengan penuh kasih sayang, sampai ia dibaringkan di atas pembaringan, diselimuti suaminya sesuai dengan perintahnya, sampai suaminya tenang. Ia buatkan mungkin kalau di kita semacam minum-minuman hangat, sampai kemudian ketika suaminya tenang tanpa ditanya. Suaminya bercerita tentang apa yang terjadi. Baru saja ketika ia di Gua Hira tadi, seseorang datang kepadaku, wahai Khadijah. Ia kemudian mendekapku.
Setelah ia mengatakan, "Ya Muhammad, Iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Aku bilang, "Ma'ana bi khairi, saya nggak bisa baca." Ia mendekapku, wahai Khadijah, dengan sangat erat, sampai aku pikir aku akan kehabisan nafas, lalu meninggal dunia. Ia kemudian melepaskanku. Ia berkata, "Ya Muhammad, Iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Aku kembali berkata, "Ma'ana bi khairi, saya nggak bisa baca." Laki-laki itu kemudian mendekapku lebih erat lagi, sampai aku pikir inilah dia waktunya aku akan segera meninggal dunia. Ia kemudian melepaskanku kembali dan berkata, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Tak ku tahu dari mana ia tahu nama aku. Akan tetapi ketika aku mengatakan ma'ana bi khairi, saya nggak bisa baca, ia kembali mendekapku dengan erat. Hingga di kali yang keempat aku berkata, "Ma'ana bi khairi, saya nggak bisa baca, apa yang harus aku baca?" Laki-laki itu berkata, "Iqra, bacalah wahai Muhammad, demi Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan dengan pena, ajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui." Laki-laki tersebut kemudian meninggalkanku. Aku bergemetar, habisan nafas, namun ucapan tersebut seperti melekat di kepalaku. Aku segera keluar dari gua, dan aku turun berlari-lari menuju rumah ini, oh Khadijah. Sayyidah Khadijah mengatakan kepadanya, "Dan sampai engkau ketakutan sedemikian rupa? Apa yang kau takutkan, wahai Muhammad? Kamu takut makhluk halus mengganggumu?" Tapi Muhammad mengangguk kemudian berkata, "Misluka ya Muhammad, yang sepertimu wahai Muhammad tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Yang sepertimu tak akan pernah dikecewakan oleh Allah, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, bukankah kau adalah orang yang senantiasa menjamu tamu? Bukankah kau adalah orang yang selalu menyantuni anak yatim? Bukankah kau adalah seseorang yang senantiasa berbuat baik kepada orang-orang miskin? Yang sepertimu wahai Muhammad tak akan pernah dikecewakan oleh Allah." Ucapannya bijak, luar biasa. Orang kalau lagi panik, kalau lagi sedih, suka lupa siapa dirinya. Betapa Allah selama ini tidak pernah meninggalkannya. Betapa Allah selama ini selalu memuliakan dia, memanjakan kehidupannya. Dalam keadaan panik, ketika suamimu panik, orang di sekelilingmu panik, mereka perlu diingatkan tentang kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Dalam keadaan sedih, seseorang perlu diingatkan dan dipuji-puji dengan kebaikan-kebaikannya. Dan Khadijah sangat mengetahui hal itu. Keadaan yang kedua adalah di saat Sayyidah Khadijah sesudah Islam. Sempat hamil sekali lagi, usia beliau sudah di atas 50 tahun. Tapi memang secara sayang, saya juga baru tahu, sebagian perempuan di masa-masa menjelang menopause, sebagian perempuan justru berada dalam masa yang sangat-sangat subur. Khadijah kembali hamil, kemudian ia melahirkan anak laki-laki yang bernama Abdullah, yang diberi nama Abdullah. Dapat julukan Abu Thayyib, Abu Thahir, yang sangat wangi, menawan, dan juga suci. Wajahnya sangat indah sekali. Sayyidah Khadijah menyusuinya, dapat berbulan-bulan masih lagi disusuin, anak tersebut sakit, kemudian meninggal dunia. Sedih? Tentu saja, ia adalah anaknya Sayyidah Khadijah yang dilahirkan sesudah Islam. Sudah hadirnya Islam sesudah turunnya wahyu. Ada masa Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar yang di sana terdapat Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad mendapati Sayyidah Khadijah sedang menangis terisak-isak. "Khadijah, tenangkanlah hatimu. Semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sayyidah Khadijah menjawab, "Aku tahu wahai Rasulullah, hanya saja aku sedih karena bahkan rezekinya masih mengalir dari tubuhku. Air susuku masih mengalir untuknya, dan dia telah tiada wahai Rasulullah." Nabi Muhammad kemudian berkata, "Tahukah Khadijah, anak kita sekarang sudah berada di dalam surga. Dan untuknya telah digantikan seorang perempuan yang menyusuinya, wahai Khadijah. Jika kau mau, aku bisa meminta kepada Allah untuk perlihatkannya kepadamu sebagaimana Allah telah memperlihatkan kepadaku sekarang."
Nabi dikasih lihat sama Allah, anaknya yang sedang berada di dalam surga dan sedang disusui oleh perempuan di surga. Khadijah ditanya, "Jika kamu mau, saya bisa memperlihatkannya." Lalu Sayyidah Khadijah menjawab, "Tidak perlu wahai Rasulullah, sebab aku percaya kepadamu, aku beriman kepada Allah dan beriman kepadamu wahai Rasulullah." Seolah-olah nyata dengan keimanannya apa yang tak terlihat. Seolah-olah nyata karena keimanannya sesuatu yang gaib. Sayyidah Khadijah tak perlu bukti. Sayyidah Khadijah tak perlu diperlihatkan hal-hal yang semacam itu. Hatinya sudah penuh dengan keimanan. Ia adalah seorang perempuan yang sangat dewasa. Pemikirannya sangat dewasa, hatinya sangat dewasa, keimanannya sangat dewasa. Hal terakhir yang ingin kusampaikan kepadamu, yang dapat kita pelajari dari kisah Sayyidah Khadijah adalah cinta. Cinta dan pengorbanannya kepada Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah menikah adalah seorang perempuan yang kaya raya. Cantik cerita, dimuliakan bak ratu di kaumnya, akan tetapi menikah dengan Nabi Muhammad membuat Sayyidah Khadijah memberikan hartanya terus dan terus kepada Nabi Muhammad untuk tujuan dakwah. Hingga habis seluruh hartanya, bahkan mereka berdua harus diboikot oleh kaumnya. Tidak diperkenankan untuk menjual apapun. Tidak diperkenankan untuk menjual ataupun membeli, bahkan keduanya diasingkan di sebuah lembah yang hingga membuat Sayyidah Khadijah harus menahan lapar sampai berhari-hari. Sahabatku sekalian, saudaraku, ibu-ibu sekalian, gitu istimewanya karakter dari Sayyidah Khadijah ini. Semoga kita semua dapat melaksanakannya, dapat menirunya, dapat mengidolakannya.